Ini langsung saya downloadkan dari PMK nomor 2 tahun 2020 tentang standar antropometri anak. Sudah muncul ya? Sudah Nggih, muncul Bu, ya? sampun. Oke. Nah, ini apa namanya? Tentang klasifikasinya. Nah, jadi standar antropometri ini dia mempunyai parameter ya pada berat badan dan panjang badan atau tinggi badan yang memiliki indeks ya, yaitu berat badan menurut umur. Ini untuk melihat apakah status gizi dari orang tersebut atau anak tersebut baik, sedang, rendah. Jadi bisa dilihat dari sini, berat badan menurut umur ya. Panjang atau tinggi badan menurut umur atau yang biasa disebut PB per U atau TB per U. Jadi PB per U itu untuk bayi atau bayi yang belum bisa berdiri ya atau anak yang belum bisa berdiri tegak. Jadi kalau yang sudah bisa berdiri, dia menggunakan tinggi badan istilahnya ya. Kalau panjang badan itu biasanya menggunakan alat yang ditidurkan itu. Kemudian berat badan menurut panjang panjang atau tinggi badan ini ada BB per PB atau BB per TB. Dan indeks massa tubuh menurut umur ini untuk anak eh, hingga remaja ya. Anak usia sekolah sudah bisa menggunakan indeks massa tubuh menurut umur. Nah ini eh, indeks berat badan menurut umur ini sampai dengan 60 bulan, 0 bulan sampai 60 bulan ya. Indeks panjang itu badan atau tinggi badan menurut umur sampai 60 bulan ini panjang atau tinggi badan ya. Biasanya untuk panjang badan itu sekarang untuk anak usia hingga anak usia sekitar kurang lebih 2 tahun ya, atau yang 1,5 tahun sudah bisa berdiri itu sudah bisa menggunakan tinggi badan ya. Kemudian indeks panjang berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan ini ada usia 0 sampai 60 bulan. Nah ini indeks IMT per U ini menggunakan ada yang 0 sampai 60 bulan ini sudah bisa menggunakan IMT per U. Nah, kemudian untuk anak yang usianya lebih dari 5 tahun sampai dengan 18 tahun ini menggunakan IMT per U. Selebihnya ini hanya menggunakan IMT. Jadi seusia eh, kita ini menggunakan IMT saja, tidak menggunakan IMT per U. Nah, ini ada klasifikasinya ya, indeks berat badan menurut umur. Ini kategorinya ada berat badan sangat kurang atau severely underweight, ada berat badan kurang atau underweight dan berat badan normal serta risiko berat badan lebih. Sedangkan indeks panjang badan atau tinggi badan menurut umur ini kategorinya ada sangat pendek atau severely slanted atau kemudian pendek, stunted, normal, dan tinggi. Nah, untuk indeks berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan anak usia 0 sampai 60 bulan ini menggunakan kategori gizi buruk atau severely worseted ya, worse. Kemudian gizi kurang atau worseted yang biasa ini seringkali kita menyebutnya worseting ya. Kemudian gizi normal, berisiko gizi lebih atau possible rise of overweight, gizi lebih atau overweight dan obesitas atau obes ya. Nah, ini IMT menurut U ya, IMT menurut U ini gizi buruk juga severely worseted, gizi kurang ini worseted, gizi baik atau normal, berisiko gizi lebih atau possible rise of overweight, gizi lebih, overweight dan obes ya. Ini sama ya kategorinya. Tapi untuk anak yang usia 5 tahun hingga 18 tahun
Ini kategorinya ada gizi buruk atau severely teens ya, ada gizi kurang, eh, Sempat. gizi baik, Masih dah. gizi lebih, dan Dari obesitas. siang sampai malam pokoknya. D3. Oke, kita lanjutkan. Kita melihat apa sih yang kita kita lihat ini ya. Nah ini, indeks berat badan menurut umur ya, ini menggambarkan berat badan relatif dibandingkan dengan umur anak. Jadi untuk anak usianya itu dia normal atau kurang ya, atau sangat kurang atau gemuk seperti itu. Panjang badan juga sama ya, melihat pertumbuhan ya. Oke, nah ini ada interpretasi dengan menggunakan indeks IMT per U untuk identifikasi masalah gizi lebih kategori risiko tingkat individu ya. Kategori tersebut tidak termasuk dalam klasifikasi untuk hasil survei dan cakupan program. Jadi ada apa namanya? Ada penggunaannya ya. Jadi untuk individu yang apa namanya kita untuk mengukur IMT ini kita harus mengukur per individu, IMT per U, BB per TB seperti itu. Nah, ini kategori dan ambang batasnya. Untuk berat badan menurut umur anak usia 0 sampai 6 bulan, berat badan sangat kurang ini Z-score-nya adalah minus 3 SD ya, standar deviasi SD ini. Kemudian berat badan kurang atau underweight ini kurang minus 3 standar deviasi sampai dengan kurang dari minus 2 SD. Berat badan normal minus 2 SD sampai dengan plus 1 SD ya. Risiko berat badan lebih ini lebih dari plus 1 SD. Kemudian panjang badan atau tinggi badan menurut umur ini sangat pendek, kurang dari minus 3 SD, pendek ini minus 3 SD sampai dengan kurang dari 2 SD. Normal ini minus 2 SD sampai dengan plus 3 SD. Tinggi adalah lebih dari plus 3 SD. Berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan ya, gizi buruk kurang dari minus 3 SD, gizi kurang ini kurang dari 3 SD sampai dengan minus 2 SD, gizi normal ini minus 2 SD sampai dengan plus 1 SD ya. Kemudian berisiko gizi lebih ini lebih dari plus 1 SD sampai dengan plus 2 SD. Gizi lebih ini adalah lebih dari plus 2 SD sampai dengan plus 3 SD. Obesitas plus 3 SD. Nanti minta tolong dibaca sendiri, kita langsung ke, nah ini tabelnya, standar tabel. Ini yang dianggap standar deviasi. Jadi misalkan nih nanti ya, apa namanya, Mas dan Mbaknya kan mengukur ya, kemarin saya suruh mengukur anak ya kemarin ya. Anak atau dewasa ya kemarin? Anak, Bu. Anak ya, oke. Anak. Jadi misalkan dia berusia 13, ini untuk anak laki-laki. Jadi anak laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Nanti ketika Mas dan Mbak melihat ya standarnya ini, harap dicermati ini untuk anak laki-laki atau perempuan yang kita ukur. Jadi misalkan nih, dia usia 13 bulan laki-laki ya. Oh, tinggi badannya dia ada apa namanya? Tinggi badannya dia 10,9. Nah, dia usianya 13 kemudian 10,9. Nah, artinya dia ada di antara median dan plus 1 SD. Nah, nanti Mas dan Mbak bisa lihat nih eh, apa sampai antara minus 1 SD sampai plus 1 SD ini termasuk dalam kategori apa?
masih dalam normal atau baik ataukah sudah masuk ke eh, tinggi misalkan seperti itu. Coba lagi contoh, ini masih yang laki-laki, ini untuk yang 24 bulan, 0 sampai 24 bulan, kemudian 4 sampai 60. Nah, ini bisa menyesuaikan umurnya di sini ya. Berat badan menurut panjang badan. Kalau menurut panjang badan ya, berarti panjang badannya berapa, berat badannya berapa. Jadi dilihat di sini di sekitar ini. Kursor saya kelihatan enggak? Saya Kelihatan. gerakkan. Terlihat, Kelihatan ya. Bu. Kelihatan. Oke. Oke. Misalkan nih panjang badannya dia ada 75,5 misalkan ya. Terus kemudian berat badannya dia ada 12. Berarti antara plus 2 SD sampai plus 3 SD. Ya, ini termasuk risiko misalkan seperti itu. Jadi dilihat dari kategorinya yang tadi panjang badan atau tinggi badan per berat badan. Menurut berat badan seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Masih bingung enggak melihatnya? Masih Udah, bingung Bu. enggak Mas dan Mbak? Sudah ya, sudah. Ini ya untuk yang perempuan juga sama ya, tapi ini banyak karena memang masing-masing ya ada berat badan menurut umur, ada tinggi badan menurut umur seperti itu. Nah, ini untuk anak yang perempuan dengan eh, indeks berat badan menurut umur, misalkan anak usia 4 bulan ya, tapi beratnya sudah mencapai 8,0, 8 pas misalkan. Berarti antara plus 1 standar deviasi sampai plus 2 standar deviasi. Gini lihatnya, berarti antara ini sampai. Jadi kita lihat nih di kategorinya, dia masuk ke klasifikasi yang mana. Kurus, nah ini kurus atau berat badan menurut umur. Nah, masuk sangat kurang atau masuk kurang atau normal seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Untuk perhitungan untuk melihat klasifikasi standar gizi dan parameternya. Paham sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Nggih, Bu, masih paham sejauh ini. Paham, Bu. Oke. Belum ada, Bu. Oke, sudah aman ya. Berarti untuk tugas yang untuk UTS ya kalau nggak salah ya. Oke, Bu. Yang ya untuk UTS berarti sudah bisa dikerjakan ya. Nanti saya kirim setelah kuliah ini akan saya kirim ke Mas Nanda. Jadi sudah bisa mulai dikerjakan. Pastikan saat pengukuran tidak ada kesalahan dalam pengukuran. Ya, misalkan seperti posisi anaknya, ya berat badan ketika si anak ini bergerak terus dia akan bertambah berat, ya kemudian ketika anak ini ditimbang dan menunduk dia apa namanya pasti akan lebih berat lagi, ya pasti akan lebih berat hasilnya dibandingkan ketika normal ya. Oke. Ini pertemuan 5 sudah tidak ada pertanyaan, sudah bisa dikerjakan. Kita lanjut ke pertemuan 6. Sudah bisa sorry. Oke, sudah muncul. Presisi dan akurasi dalam pengukuran antropometri ya. Jadi
Jadi penjaminan kualitas data hasil pengukuran antropometri ini termasuk dalam pengendalian dan evaluasi ya, untuk menjamin keakuratan dan konsistensi data. Nah, proses ini mencakup standar prosedur pengukuran, konsistensi pemeriksaan, dan analisis parameter untuk meningkatkan konsistensi data yang diperoleh. Nah, beberapa aspek penting dalam menjamin kualitas data hasil pengukuran antropometri ini yang pertama ada standarisasi prosedur pengukuran, yaitu penggunaan alat ukur yang tepat dan terkalibrasi ya, seperti timbang badan, tinggi badan, ini perlu dilakukan kalibrasi juga ya. Kemudian prosedur pengukuran yang konsisten untuk semua pengukuran, kemudian pelatihan bagi petugas pengukuran untuk memastikan teknik yang benar supaya tidak ada kesalahan saat ukur. Kemudian validasi dan verifikasi data ini melakukan pengukuran ganda untuk memastikan konsistensi ya, memeriksa konsistensi data dengan sumber lain, kemudian validasi hasil pengukuran dengan standar yang ada. Kemudian yang ketiga, ada pengawasan dan pengendalian kualitas, yaitu pengawasan langsung selama proses pengukuran, pengendalian kualitas di lapangan untuk mendeteksi kesalahan, pemeliharaan catatan dan dokumentasi yang baik. Kemudian yang keempat, analisis dan interpretasi data, yaitu perhitungan parameter antropometri seperti IMT, analisis perbandingan dengan populasi data lain, dan pemberian rekomendasi berdasarkan analisis hasil. Yang kelima, peningkatan kualitas data, yaitu pelatihan dan pendampingan bagi petugas pengukur, standarisasi alat ukur dan prosedur, penguatan pengawasan untuk meningkatkan akurasi data. Nah, definisi dari presisi dan akurasi menurut Deswarni Idrus dan Gadot Punanto tahun 90 ini adalah kemampuan untuk presisi, ini kemampuan mengukur subjek yang sama secara berulang-ulang dengan kesalahan yang minimum. Sedangkan akurasi adalah kemampuan untuk mendapatkan hasil yang sedekat mungkin dengan hasil yang sudah diperoleh oleh penyelia. Nah, faktor yang mempengaruhi akurasi ini ada kalibrasi alat. Ya, alat ukur yang tidak terkalibrasi dengan baik ini akan menghasilkan pengukuran yang tidak akurat atau tidak tepat ya. Kemudian teknik pengukuran. Kesalahan dalam teknik pengukuran seperti penempatan alat yang tidak tepat dapat mempengaruhi akurasi, seperti misalnya mikrotulis. Dia dipasang di dinding, tetapi dindingnya itu tidak rata. Nah, ini akan mempengaruhi hasil. Jadi untuk pengukuran tinggi badan harus diletakkan pada dinding yang rata dan harus ke bawahnya itu harus nol. Ya, sampai atas itu harus, di bawahnya harus nol. Kadang belum sampai nol sudah dipasang yang atas, seperti itu. Variabilitas subjek, ini perbedaan postur atau kondisi fisik subjek saat diukur juga dapat mempengaruhi akurasi. Nah, sedangkan faktor yang mempengaruhi presisi ini ada variabilitas alat. Alat ukur yang memiliki toleransi tinggi atau tidak stabil dapat menghasilkan hasil yang bervariasi ya. Jadi biasanya ini dilihat dari pengukuran 1, 2, dan 3 ya, seperti apa hasilnya, konsisten atau tidak. Kemudian keterampilan pengukur yang berpengalaman cenderung menghasilkan pengukuran yang lebih presisi dibandingkan dengan pengukur yang kurang terlatih. Nah, faktor kondisi lingkungan yang ketiga ini ada faktor-faktor seperti suhu, pencahayaan, dan gangguan di lingkungan ini dapat mempengaruhi konsistensi pengukuran. Lalu apa hubungannya antara akurasi dan presisi? Nah, ketika akurasi tinggi, presisi tinggi, ini adalah hasil pengukuran yang mendekati dengan nilai sebenarnya dan konsisten. Ya, ada konsistensi ya. Kemudian akurasi tinggi, presisi rendah, ini ada hasil pengukuran mendekati nilai sebenarnya tetapi tidak konsisten. Misalnya pengukuran yang pertama dan kedua ini mendekati nilai sebenarnya tetapi tidak konsisten nilainya, berbeda-beda.
Itu. Kemudian akurasi rendah, presisi tinggi. Hasil pengukuran konsisten. Jadi misalkan harusnya 172, dia hanya 170 misalkan. Ya, tetapi dia dari pengukuran 1, 2, 3 itu dia sama 170 terus seperti itu. Kemudian akurasi rendah, presisi rendah ini adalah hasil pengukuran tidak konsisten dan jauh dari nilai yang sebenarnya. Nah, contoh akurasi misalkan jika Anda mengukur panjang suatu subobjek yang sebenarnya 10 cm, tetapi hasil pengukurannya adalah 9,8, maka pengukuran tersebut memiliki akurasi yang baik, meskipun tidak sempurna. Ya. Namun, jika hasil pengukurannya ini adalah 8, bisa dikatakan bahwa akurasinya rendah. Seperti itu. Kemudian contoh lain akurasi dan presisi ini misalkan mengukur tinggi badan dengan alat ukur yang sama sebanyak 3 kali dengan teknik yang sama, posisi yang sama. Ini konsisten dia 170 untuk pengukuran 1, 2, dan 3. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengukuran tersebut memiliki presisi yang tinggi karena pengukurannya sama konsisten, namun nilai yang sebenarnya adalah 172 dikatakan bahwa akurasinya rendah. Sampai di sini masih bingung enggak tentang akurasi dan presisi? Gimana, Mas dan Mbak? Masih belum. Masih belum ya? Oke, sudah paham ya? Oke. Penyebab kesalahan dalam pengukuran ini ketika melakukan pengukuran tinggi badan ini tidak memperhatikan posisi orang yang diukur, ya. Kemudian ketika melakukan penimbangan berat badan, skala timbangan belum berada di titik nol dan pakaian yang digunakan ini sangat tebal. Misalkan ini menggunakan jaket, menggunakan celana jeans, kemudian dia menggunakan pampers seperti itu. Nah ini akan membuat pengukuran ini terjadi kesalahan. Ya, kemudian kesalahan terjadi pada pengukur. Misalkan dia belum terlatih. Nah, seperti itu. Kesalahan membaca. Nah, cara mengatasinya seperti apa? Yaitu memilih ukuran yang sesuai dengan parameter yang diukur, membuat prosedur baku pengukuran yang harus ditaati oleh pengumpulan data, kemudian dilakukan peneraan alat ukur yang harus dilakukan secara berkala. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Saya terlalu cepat kah atau seperti apa? Apakah saya terlalu cepat? Pas, Bu. Pas ya. Oke. Ini pertemuan 5 dan 6 sudah. Kita kurang pertemuan 15 ya, Mas dan Mbak ya. Betul ya? Untuk tugas pertemuan 13 dan 14 kemarin saya suruh apa ya? Recall ya? Oke, Bu. Oh, recall. Iya, Terus Bu. untuk UAS-nya saya suruh apa kemarin tugasnya? Yang mencari data hasil uji lab itu, Bu, untuk penentuan Oh, status oke. gizi itu. Oke. Oke. Berarti sekarang tinggal yang pertemuan 15. Kemarin perjanjiannya kapan dikumpulkan Mas dan Mbak untuk tugasnya? Yang tugas mandirinya yang recall itu insya Allah tanggal 21, Bu. Oke, tanggal 21. Perjanjian. Oke. Terus yang lain UTS. Nanti minta tolong UTS UAS didulukan ya, karena kayaknya tanggal 25 itu ternyata nilai harus sudah masuk. Oke, Bu. Untuk yang Siap. UTS dan UAS tanggal 25 nih. 21 semua untuk UTS dan UAS sanggup?
Belum, Bu. Beda waktu saja tingkatnya. Oke, oke, oke. Jadi nanti tanggal sebelum tanggal 25 ya. Terus pertemuan 13 14, oke. Ini recall ya. Oke lah, kalau recall saya masih oke lah ya, masih masih ini masih apa karena memang banyak ya yang harus dilihat. Kemarin sudah saya beri DKBM ya. Di DKBM yang saya kasih kemarin ada ini enggak URT enggak? Gram dalam URT misalkan satu centong kecil ini berapa gram gitu. Ada enggak? Kemarin sudah dibuka atau belum DKBM-nya? Kok izin, Bu? Sebenarnya kalau per centong gitu tidak ada ya, Bu? Nggak ada, Bu. Enggak ada ya? Iya. Nggih, Bu. Enggak ada ya. Nanti coba saya carikan yang apa namanya ini ya ada penukarnya ya. Oke, oke, kita lanjut aja ke apa penilaian status gizi secara statistik vital ini belum ada PPT-nya, nanti menyusul ya. Meskipun karena kita nggak ada ujian kan ya, jadi mungkin bisa menyusul, tapi tetap akan saya beri meskipun menyusul nanti ya. Hmm, Untuk penilaian status gizi secara ekologi ini adalah dengan apa namanya melihat ya hubungan yang erat, misalnya keadaan infeksi kita harus lihat nih apa namanya interaksi lingkungan sekitar ya. Jadi masalah ekologi jadi berkaitan dengan ekologi ini adalah lingkungan sekitar, baik lingkungan budaya, kemudian biologi, fisik ya. Jadi kita lihat nih lingkungan di sekitar ini seperti apa. Apakah eh, apa anak tersebut memiliki lingkungan budaya yang masih mempercayai mitos-mitos. Sudah terdengar suara saya? Sudah. Izin, Bu, Sudah ya. lebih Oke, keras. Iya, sudah oke, lebih keras. oke, oke. Iya, Bu, jebol Tadi tenggelam. iya, tadi jauh ya ininya ya. Apa namanya? eh headsetnya. Oke. Jadi misalkan nih ada seorang anak, beberapa orang anak yang ada di lingkungan atau wilayah eh, suatu wilayah, dia mengalami masalah gizi ya. Misalkan stunting, wasting kok di wilayah ini banyak sekali ya. Kita harus lihat nih lingkungan budayanya seperti apa. Apakah mereka punya pantangan-pantangan untuk makanan ya, budaya makan seperti apa, kebiasaan makan seperti apa. Oh, kok banyak yang stunting dan yang wasting ini kok banyak anak perempuan. Kita lihat nih lingkungan budayanya seperti apa. Apakah masih ada lingkungan budaya atau kebiasaan makan dalam suatu keluarga yang di mana yang laki-laki itu harus didahulukan dan yang perempuan itu nanti makannya belakangan. Nah, ini harus kita lihat, harus harus kita cek. Nah, ini dengan menggunakan faktor ekologi lingkungan budaya atau kebiasaan makan. Kemudian di wilayah tersebut apakah ada pantangan-pantangan? Nah, makanan pantang yang sebenarnya makanan tersebut mengandung banyak gizi. Misalkan nih, eh, dilarang mengkonsumsi daun kelor karena daun kelor itu dipercaya untuk memandikan mayat ya, misalkan orang atau jenazah ya, memandikan jenazah. Nah, sehingga di wilayah tersebut masih dipercayai bahwa tidak boleh mengkonsumsi daun kelor. Padahal kandungan gizi pada daun kelor ini sangat tinggi. Ada zat besinya, ada vitaminnya, ada vitamin C-nya itu juga tinggi seperti itu. Jadi kita harus melihat nih apa namanya wilayah tersebut seperti apa kebiasaan makannya, kebiasaan pantangan makanannya, kemudian kebiasaan memasaknya seperti apa. Oh, kebiasaan makannya selalu
rebus saja. Nah, seperti itu. Nah, ini apa namanya? Misalkan kok yang di sini sehat-sehat, yang di sini kok enggak seperti itu. Nah, kita harus tahu nih, oh kebiasaan mengolah makanannya seperti apa, seperti itu. Oh, di daerah sini eh, apa banyak yang gaki mengalami gangguan apa kekurangan yodium. Oh, ternyata di sini menggunakan wilayah ini menggunakan garam yang memang yodiumnya rendah karena belinya hanya di apa namanya pemasoknya ada hanya satu misalkan. Nah, ini makanya mereknya hampir sama semua. Misalkan seperti itu, seperti yang saya pernah di Blitar waktu saya masih di puskesmas itu kami eh, ngecek ya, ngecek garam anak sekolah. Jadi anak sekolah itu harus membawa garam yang digunakan untuk memasak apa namanya di rumah ya. Kemudian kami menemukan bahwa garamnya ini sebenarnya sama ya mereknya dengan yang dijual di tempat lain, tetapi kandungan yodiumnya lebih rendah di wilayah tersebut eh, karena SD-nya ini yang sekolah di SD tersebut ini orangnya hanya satu wilayah itu aja. Tapi eh, apa di sekolah lain dengan merek itu dia eh, kandungan yodiumnya tinggi, tetapi di wilayah tersebut kandungan yodiumnya rendah, termasuk rendah karena warnanya nggak apa nggak terlalu biru misalkan seperti itu kemarin. Jadi kita harus lihat nih lingkungannya seperti apa, seperti itu. Jadi ketika ada masalah gizi kita harus tahu nih data ekologinya, data ekonominya. Jadi ekologi kita keadaan ekonominya seperti apa di wilayah tersebut. Apakah kebanyakan adalah pengangguran, kebanyakan adalah petani atau kebanyakan adalah apa namanya pegawai yang apa ada yang PNS tetapi nggak banyak, ada yang dia pengusaha tapi hanya satu atau dua. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, ini akan mempengaruhi nih untuk apa namanya untuk masalah gizi ini juga akan mempengaruhi meskipun penilaian status gizi secara statistik vital dan ekologi ini adalah penilaian yang secara tidak langsung karena dia dipengaruhi oleh faktor luar ya eh, seperti ekonomi, kemudian kebiasaan kebiasaan makan, kemudian apa kepercayaan di wilayah tersebut seperti itu. Kemudian pelayanan kesehatannya seperti apa? Apakah masih jauh dengan fasilitas kesehatan sehingga dia seringkali tidak mengikuti posyandu, tidak mendapatkan apa namanya PMT yang cukup seperti itu. Kemudian pendidikannya seperti apa, seperti itu. Oke, kemudian untuk yang statistik vital ini kita melihat dengan apa kesehatan dan gizi ini seperti angka kesakitan. Nah, angka kesakitan dari masyarakat dan kelompok usia. Nah, ini kita menggunakan data statistik ya. Eh, untuk kelompok usia eh, misalkan balita, bayi, angka kematian ibu dan anak, angka kesakitan anak, bayi. Nah, ini seberapa banyak, seberapa besar. Dan angka kesakitan, angka kematian, dan penyakit infeksi yang berkaitan dengan gizi ini seberapa banyak. Dan pada kelompok usia berapa saja, kan ada anak usia apa namanya balita, bayi, kemudian lansia, remaja, kemudian dewasa, ibu hamil, seperti itu. Nah, ini kita bisa melihat dari angka kematian berdasarkan umur ya. Dan kita harus melihat juga penyebabnya apa. Angka kematian ini karena apa? Karena eh,
sakit ya akibat kekurangan gizi ataukah eh, karena kecelakaan atau penyebab lainnya seperti itu. Kemudian angka kesakitan ini harus kita lihat infeksi. Apakah dia infeksi ini infeksi apa? Penyebabnya apa? Nah, ini harus kita lihat. Kemudian anak yang kekurangan vitamin A, misalkan eh, sering sakit, kemudian dia tidak pernah datang ke posyandu. Nah, ini kita harus punya datanya dulu baru kita lihat apa namanya secara ekologi seperti apa. Apakah lokasi posyandunya ini apa namanya? Apakah lokasi posyandunya ini jauh seperti itu? Oke, kemudian untuk statistik vital dan apa namanya ekologi ini kelemahannya apa yaitu apa namanya seringkali adanya ketidakakuratan data ya. Kalau untuk ekologi mungkin kita bisa melihat lingkungannya tetapi eh, hanya lingkungan sebagian besar belum masuk ke ranah individu seperti itu. Jadi seringkali ada data yang tidak akurat. Kemudian eh, kemampuan untuk melakukan interpretasi secara tepat ini eh, harus memperhatikan beberapa faktor ya. Penyebabnya apa dulu, kemudian apa namanya jenis kelaminnya apa, kemudian kelompok usia apa kelompok usia berapa saja, saat ini musim apa. Nah, ini harus diperhatikan seperti itu untuk kelemahannya. Namun untuk kelebihannya kita bisa tahu nih di lingkungan tersebut lagi sedang sedang apa namanya eh, ada masalah gizi apa seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Sampai di sini ada pertanyaan? Mas dan Mbak ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada, Bu. Oke, belum ada. Mungkin untuk tugas ada pertanyaan? Materi kita sudah selesai, saya hanya tinggal menunggu tugas dari Mbak dan Mas untuk menilai ya, berikan nilai. Kira-kira Bu, ada gimana Mas? nggih, ngapunten Bu, saya mau konfirmasi masalah pertemuan Bu. Barusan kan saya buka RPS lagi Bu. Mm-mm. Em, yang kemarin kan saya konfirmasi untuk pertemuan sebentar. Kemarin kan saya konfirmasi ke panjenengan yang pertemuan sebelumnya itu ternyata nggak saya cantumin pertemuan 13 dan 14. Jadi Uh-uh. saya kiranya kemarin pertemuan 13 dan 14 itu hari ini, Bu. Oh gitu. Nah, ini Oke, pertemuan 13 dan 14 kan kemarin saya yang ganti tugas. dijadikan satu. Oke, Eh, saya suruh recall sama FFQ kalau nggak salah ya. oke, Atau niku, recall Bu. aja kemarin. Betul Recall ya? sama FFQ, oke, Bu. Mm-mm, mm. Nah, jadi nanti ditulis aja saat Mas dan Mbak mengumpulkan tugas untuk penanggalannya. Oh, ngoten mawon, Bu, berarti ya. Mm-mm, Ya, mm-mm. Jadi oke, siap, Bu. eh, karena kan apa ini kemarin kesepakatan tanggal berapa ya? Dua berapa? 21, Bu. 21 semua ini. Nah, nanti Yang, silakan untuk pertemuannya ditulis tanggal 21 aja. oke, siap, Bu. Mm-mm. Terus apalagi Mas? Yang Ya, mungkin butuh konfirmasi. ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait penugasannya. Mm-mm. Silahkan Mas dan Mbak mungkin jadi nanti waktu mengerjakan sudah jelas sudah punya bayangan gitu.
Gimana? Ya, Bu. Izin Hmm, bertanya, Bu. silakan Mbak Carolina. Yang untuk DKBM, Bu. Mm-mm. Kalau untuk menu makan yang kita makan lalu tidak terdaftar di DKBM itu diganti bagaimana, Bu? Contoh seperti Contohnya lemet singkong, Bu. Saya tidak lemet temukan. singkong. Iya, Bu. Oke, lemet singkong berarti dicari aja bahannya. Lemet singkong Oh, seberapa. Jadi eh, saya seringkali mengusahakan iya. untuk Mas dan Mbak ini melihatnya dengan dari bahan mentahnya. Ini apa? Kalau Oh, dari iya. bahan jadinya mungkin nanti takutnya itu komposisinya Iya. berbeda seperti itu. Gitu. Jadi Oh, coba ngerti ya. nanti sebentar saya buka Iya, dulu Bu. BKBM-nya. Bu Yohanita, saya izin Ya, tanya juga, Bu. oke, silahkan. Baik. Silakan Mbak Bu, Nadira. untuk yang DKBM yang dikirimkan itu, nah itu kan Mm-mm, enggak ada takarannya ya, Bu. Misal kita mm-mm, makannya cuma sedikit gitu, apa tetap dihitung sesuai yang di tabel? mm-mm. Atau Nah, bagaimana? ini ya. Jadi makanya saya pastikan saya minta Mas dan Mbak kemarin melihat berapa gram ya. Misalkan nih kayak nasi ya, karena ini memang nggak ada takarannya, kayak nasi. Nah, atau eh, beras merah yang tumbuk misalkan ya, berapa banyak, seberapa gram, atau nasi goreng yang terbuat dari beras merah ya. Makanya saya suruh menghitung nasi beras merahnya ini berapa gram. Kalau mentahnya dia berapa gram ya. Berapa gram? Misalkan 20 ya. 20 dibagi 100 kali di sini energinya ada 359. Artinya beras merahnya 20 dibagi 100 kali 359 itu hasilnya ya. Nanti yang akan dijumlah ke bawah. Kemudian bahannya selain beras merah apa? Misalkan ada telurnya. Telurnya seberapa? Oh, satu biji ada 60 gram. Satu biji yang besar itu 60 gram. 60 dibagi 100 dikali. Nah, di sini telur ini ada berapa? Eh, Protein, kemudian energinya ada berapa, protein, lemak, karbohidratnya ini ada berapa. Silahkan dihitung seperti itu. Kemudian apalagi ada minyak. Minyak berapa banyak minyaknya? Misalkan yang dikonsumsi itu minyaknya itu hanya setengah sendok atau hanya 5 gram. Lah 5 per 100 kali minyak. Di sini minyak apa? Menggunakan minyak apa? Misalkan minyak ini ada bentar KLM. Di sini enggak ini ya. Di sini kayaknya per sayur terus kemudian ini. Nah, minyak ini ada berapa di DKBM energinya, proteinnya seperti itu. Kemudian bahannya apalagi sayur. Sayurnya apa? Misalkan sawi. Nah, sawinya seberapa banyak? Seperti itu, Mbak. Mbak Nadira ya tadi yang tanya ya. Iya, Bu, betul. Nah, seperti itu. Nah, kayak tadi Mbak Nadira juga yang tanya lemet, yang lemet tadi siapa? Mbak Nadira atau Mbak Bu Carolina? Oh, Carolina. Mbak Carolina. Mbak Carolina, kayak lemet itu bahannya apa saja? Kira-kira itu lemet tepungnya seberapa? Kemudian ada gula merahnya ya? Ya, Gula ada merahnya enggak gula ada? aren, Bu. Ada, Bu, Gula ada. aren. Gula Nah, aren dengan gula singkong, Bu. arennya singkongnya Ya, itu seberapa? Di sini cari singkong. singkongnya. Kira-kira singkong yang dibuat lemet yang dimakan loh ya, bukan Iya, yang Bu. kita membuat misalkan Telur. kita Oh, iya.
membuat 5, yang dimakan cuma satu ya, yang kita hitung yang satu itu aja, yang Satu saja. 4 lainnya nggak perlu, seperti itu. Jadi misalkan nih singkongnya ada berapa gram, oh singkongnya karena lemetnya besar, singkongnya 100 gram, kemudian dalamnya ada gula aren seberapa banyak di situ, berapa gram, nah itu yang harus dihitung, gitu gitu ya Mbak Carolina. Maaf Bu, kalau untuk ukuran rumah tangganya Bu, karena kita pakai sendok makan, sendok centong. Kalau nasi saya pakai Nanti sendok centong, ya. nanti saya carikan yang DKBM ada ukuran penukarnya, karena saya nggak punya online-nya, punyanya buku, nanti mungkin bisa saya fotokan dulu ya. Oh iya Bu, terima kasih Ya, banyak Bu. Oke, Mbak Carolina sudah paham ya. Mbak Ya Nadira sudah Bu, bagaimana? sudah. Enggak, Bu, sudah paham, tapi memang lebih Sudah. enak yang tadi takaran rumah tangga ya, Bu. Takaran rumah tangga nanti Akan rumah tangga ya. seberapa nanti bisa digramkan gitu ya. Oke. Enggak, Bu. enggak. Siap, Bu. Iya. Oke, mungkin yang Ya, Bu, lain terima kasih. sama-sama. Mungkin yang lain, Mbak dan Mas yang lain ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi untuk mungkin tugasnya ada kendala atau tidak untuk tugasnya, mungkin ada bingung apa enggak gitu. Permisi Bu, mau Oke, silakan tanya Mas Bu, Nada. yang untuk perhitungan FFQ itu Bu, eh, terus terang saya agak bingung Bu itu. Oke, yang FFQ ya. Gitu. Oke, bentar. Saya carikan. FFQ-nya pakai yang semi atau yang biasa ya kemarin saya nyuruhnya? Kemarin jadinya pakai yang biasa Bu. Biasa. Oke, supaya tahu ya cara penggunaannya ya. Sebentar. Kemarin sudah saya kasih atau belum ya ininya, materinya Mas? Belum Bu, Belum saya kasih sama sekali. belum Bu. Belum Bu. Oh, belum sama sekali toh. Gitu Bu. Bentar. Tapi sudah saya share ya kemarin waktu ini ya. Waktu pertemuan sebelumnya sudah. Oh, sudah, oke. Tinggal ini aja ya kok. Saya carikan dulu, saya cari nih. Ini, yang bingung yang mana Mas? Untuk perhitungannya itu Bu, itu kan ada maksudnya 5 kali, 7 kali itu Jadi pripun gitu. misalkan nih, misalkan Mas dan Mbak, Mas dan Mbak ini apa namanya istilahnya konsumsi konsumsi makanan kayak atau konsumsi buah aja deh. Buah apel misalkan, jenis buah apel atau semangka itu 5 kali dalam seminggu misalkan nih ya, kayak contoh nih ya. 5 kali dalam seminggu. Nah, menghitungnya ini 5 dibagi 7 karena eh, dalam satu minggu ada 7 hari. Jadi dijadikan hari semua. Jadi misalkan 3 kali dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan itu ada berapa hari? 30. Artinya ada
5 dibagi 30. Jadi ini nanti adalah 0,7 kali dalam satu hari. Seperti itu. Misalkan 7 kali dalam sebulan. 7 per 30 ini sama dengan 0,23 kali konsumsi makanan itu dalam sehari. Seperti itu. Oke, Bu. Berarti misalkan konsumsi kemarin kan kesepakatannya 2 hari saja, Bu, yang kita hitung, Bu. Berarti Itu nanti yang food recall. Itu food yang food recall saja, Bu. recall. Kalau FFQ ini tidak dibatasi karena kita ada ini untuk ininya ada 1 kali 1, 2, 3 kali atau lebih dari 3 kali dalam hari per hari. Ada 1, 2, 3 kali sama lebih dari 3 kali dalam 1 minggu. Nah ini lebih dari 3 kali ini kita harus tahu ada berapa kali dia konsumsi. Kemudian per bulan. Seperti itu. Sebenarnya ada per tahun, tapi kalau per tahun kan mungkin bisa lupa ya, bisa ini. Jadi saya batasi sampai per bulan aja. Jadi misalkan konsumsi mie, oh jarang sekali, hanya 2 kali dalam sebulan misalkan. Nah ini nanti bisa dihitung 2 per 30 kali, 2 per 30 ini ada berapa? Artinya 0, berapa dalam satu hari. 0, berapa konsumsi mie dalam sehari. Seperti itu. Kalau yang 2 kali 24 jam itu recall. Bisa. Yang hari libur sama hari kerja kan? Iya, Bu. Seperti itu. Ya kan ini untuk Mas sendiri toh, Mas dan Mbak sendiri toh ini kemarin saya nyuruhnya. Iya. Iya, Bu. Nah, karena kalau orang lain mungkin eh, apa namanya bisa lupa juga ya. Kalau Mas dan Mbaknya sendiri kan bisa ngira-ngira ya, bisa ngingat ya. Misalkan konsumsi buah ada berapa kayak gitu. Kayak Berarti gitu nanti maksudnya. yang dimasukkan di tabelnya itu hasil perhitungannya kayak 0,71 hari gitu ya, Bu. Itu nanti Terus atau dimasukkan di kesimpulan aja. tabelnya. Jadi Oh, ditampilkan tabelnya, dimasukkan di Word aja ya, Mas dan Mbak, biar nggak bingung nanti kalau di PPT mungkin kurang besar ya. Jadi dimasukkan di Word aja berapa kali, terus silakan dihitung. Ini sumber karbohidratnya nggak usah dimasukkan semua. Misalkan Mas dan Mbak pernah makan kan ada jagung, ada mie, ada nasi, ada apa singkong, ada ketela. Oh, Singkong. yang pernah aja. Nah, bisa ada yang pernah konsumsi aja dalam 1 bulan terakhir ini, misalkan kayak gitu. Jadi Izin nggak terlalu bertanya, banyak. Gimana? eh, itu minimal berapa jenis makanan ya? Nggak ada minimal. Silahkan Mbak dan Mas ini menulis aja apa yang kira-kira sering dikonsumsi aja. Jadi nggak ada seingatnya minimal. berarti, Bu. Seingatnya. Jadi nggak usah terlalu banyak. Nanti kalau Mas dan Mbak terlalu banyak, pusing sendiri ya kan. eh, Iya, Bu. Apa namanya 10 jenis saja saya sudah nggak apa-apa. Yang penting Mas dan Mbak ini ngerti gimana cara apa namanya cara melihat seberapa sering gitu ya. Jadi apa namanya saya hanya pengen tahu maksimal, saya batasi aja deh maksimal 10 jenis makanan itu aja wes untuk food frekuensi ya, karena sudah ada food recall ya. Food recall itu ya udah nggak usah ditulis semuanya deh. Mungkin kalau makannya banyak, tapi kalau makannya cuma nasi, lauk, mungkin jajannya apa susu atau apa, oke lah silahkan gitu. Yang penting Mas dan Mbak ini, saya pengennya Mas dan Mbak ini tahu caranya. Jadi nanti ketika Mas dan Mbak ini apa ada mata kuliah nanti ke depannya itu Mas dan Mbak ada mata kuliah gizi masyarakat lanjutan. Nah, itu banyak prakteknya. Setidaknya Mas dan Mbak ini nanti tahu seperti apa caranya. Jadi pas praktikum nanti nggak bingung gitu. Jadi ya nggak selalu
Ya kalau memang mau untuk recall ditulis semuanya ya nggak apa-apa, tapi apa namanya, kalau makannya nggak banyak, tapi kalau setiap jam makan mungkin ini ya mungkin akan terlalu banyak ya, Overload. over. Tapi itu kita tahu nih dengan sekaligus kita praktek, sekaligus kita tahu nih ternyata yang kita konsumsi ini melebihi atau kurang dari kebutuhan gizi kita, seperti itu. Itu nanti di Gisma selanjutan harus praktek ini soalnya. Jadi saya pengen Mas dan Mbak ini paham dulu nih yang di dasarnya ini seperti apa. Gitu. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi enggak? Izin tanya lagi boleh, Iya, Bu? iya enggak apa-apa. Eh, Kan nilai batas ambang gizinya apa mungkin sudah pernah di-share? Saya lupa. nilai ambang batas gizi maksudnya? Maksudnya jika gizi kita baik itu memenuhi berapa gitu. Oh, kebutuhan gizi untuk Ya, kelompok usia kita ya. Belum ada iya, ya kemarin ya, belum saya kasih ya. Belum, Bu. Bisa bisa cari di mana? Di internet bisa cari untuk kelompok usia. Misalkan apa kebutuhan gizi atau kecukupan gizi untuk apa tiap kelompok usia itu bisa dicari di internet nanti. Silakan kalau tunggu saya terlalu lama nanti saya belum ini apa namanya? Karena laptop saya ini kan ganti ya yang yang lama itu belum sempat saya pindah ke sini sudah nggak bisa dibuka. Jadi banyak banyak apa namanya banyak materi-materi yang tertinggal di sana gitu. Kayak ya ini tadi yang Mbak Nur tanyakan ya seperti kelompok usia kecukupan gizinya ada berapa. Nah, itu bisa dilihat di ini. Mungkin bisa main-main ke perpustakaan Mbak dan Mas. Banyak di situ di perpustakaan itu. Atau nanti saya carikan tapi ini ya saya kan banyak kegiatan takutnya nanti kelamaan gitu, gitu ya Mbak Mbak Nur ya mungkin Mbak Nur mungkin Mas Nanda bisa membantu teman-temannya mencarikan gitu ya, Oke, siap, Bu. bantu Insya saya Allah. mencarikan ya Gitu. kecukupan gizi untuk setiap kelompok usia. Jadi di situ nanti ada tabel dia kelompok usia misalkan eh, berapa 7 sampai 12 tahun anak usia sekolah laki-laki, terus kemudian apa berapa kecukupannya seperti itu, cari yang kecukupan gizi aja jangan yang kecukupan gizi untuk tiap kelompok usia, ambil dari situ aja biar lebih mudah. Jadi misalkan nanti Mbak Nur usia berapa, perempuan, kecukupan gizinya harusnya berapa dalam sehari, seperti itu. Gitu ya. Nanti langsung aja lihat, misalkan kalau sedang hamil tinggal menambahkan 300, kalau menyusui 500 energinya. Tapi kalau tidak sedang hamil dan tidak sedang menyusui, yang normal, yang biasa aja. Seperti itu. Gitu ya, Mbak Nur, mungkin ada pertanyaan lagi? Ini Mas saya Nanda? udah nemu yang dari PMK, Bu, yang kecukupan gizi. Bagus itu malah. Tahun berapa itu, Mas? Eh, 2019. Oke, mungkin bisa di-share, saya bisa lihat ini, bisa lihat sekaligus beri contoh mungkin nanti. Saya stop dulu. Oke, Bu. Saya share screen aja. Oke, oke.
bawah. Nah, ini. Ke bawah lagi. Nah, Mas dan Mbak, ini usia berapa? Laki-laki, perempuan, nah ini kebutuhannya ada di mana? Nah, ini ada 1.600, ada 1.900. Nah, nanti perbandingannya ini aja. Perbandingannya ini aja nanti. Energinya berapa, proteinnya berapa, seperti itu. Mencukupi atau kelebihan atau kurang bahkan seperti itu. Tapi untuk yang ibu hamil ini ada tambahan 300. Ya, betul ya, Mas. Di sini ada yang ibu hamil enggak? Ke bawah lagi minta tolong. Nah, ini ya, ini ada 300 trimester kedua, trimester 1 ada 180, menyusui ini ada berapa? 400. Berubah ya sekarang ya. Biasanya 500. 0 sampai 6 bulan pertama. Mm-mm. Nah, ini silahkan menyesuaikan ini untuk energi, kemudian apa namanya, protein, lemaknya bagaimana. Seperti itu. Gitu ya, Mbak. Makasih ya Mas Nanda ya. Mungkin bisa Iya, di-share ke sama-sama. teman-temannya. Mbak Nur, bagaimana? Iya, Bu. Oke. Untuk yang lain mungkin bisa bertanya. Mungkin ada yang masih bingung atau bagaimana? Bu, izin bertanya lagi, Bu. Untuk Silakan, yang silakan. penugasan UAS itu, Bu, Mm-mm. itu kemarin kan masih belum dikirimkan parameter standar status gizinya yang normal seberapa gitu, Bu. Parameter standar status gizi yang UAS. Oh, UAS kemarin apa ya yang UAS, Mas? em, penugasannya yang mencari hasil uji lab itu, Bu. Oh, hasil uji lab. Terus, Oke, saya suruh ini enggak kemarin kayaknya saya suruh mengikuti angka normal di situ ya. oke, Bu. Terus Nah, itu, ikut aja yang di situ dulu. oh, kalau misalkan nanti, tapi saya terus terang belum nyari sih, Bu. Misalkan kalau belum, apa, nggak ada angka normalnya gitu, Bu, di hasil ujinya gitu, Pripun? Biasanya ada, Mas, biasanya. Saya sebenarnya punya contoh tapi di laptop satunya itu loh, Marai. Jadi kayak apa? Bentar. Biasanya ada hasil lab itu eh, apa namanya? Uji-uji yang seperti itu ada. Kan laboratorium nggak mungkin memunculkan tanpa ada nilai normal. Ya. Iya.
saya sudah nemu tapi ini apa saya sih enggak. Nah, ini kan ada ini ya, Mas, kayak hematokrit, Oke, Bu. hemoglobin ini kan sudah ada normalnya seperti ini. Nah, normalnya ini. Oke, Bu. Nah, Ya. mungkin bisa cari apa namanya? Mungkin ada yang kerja di puskesmas atau apa bisa minta ini nggak usah ditunjukkan ya namanya karena ini kan apa namanya istilahnya ini ya Rahasia. privacy ya. Jadi namanya nggak perlu tapi di hasilnya aja apa kayak gitu. Iya, iya. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin? Jadi ini ada hasil silahkan. Oh hemoglobinnya dia normal, normalnya segini. Terus hematokrit. Nah hematokrit ini untuk melihat eh, apa namanya anemia juga kan. Terus ini normal atau enggak kayak gitu. Seperti itu. Untuk indikator yang harus kita lihat itu apa aja, Bu? Kayak Eh, darah atau apa aja? darah aja. Jadi nggak terlalu banyak. Kalau darah kan paling biasanya orang melihat itu hemoglobin, Hemoglobin. Ya. hematokrit. Nah, hematokritnya ini berkaitan dengan gizi kayak gitu. Yang lainnya ini bukan ranah kita. Jadi kita cuma cukup tahu aja yang berkaitan dengan gizi. Hemoglobin ini untuk melihat apa, hematokrit untuk melihat apa seperti itu. Gitu ya, Mas Nanda. Ya, Bu. Oke. Yang lain mungkin Mas Nanda ada pertanyaan lagi? Boleh tanya lagi, Bu? Oke, silakan. Kaitannya yang UAS tadi, Bu. Kan misalkan eh, dari hasil uji darah tadi, hematokritnya sekian ditemukan kalau jumlahnya itu normal. Terus nanti dihubungkannya sama yang status gizinya itu pengukurannya itu Jadi loh, Bu. jadi gini. Jadi kan kita ini ya penilaian status gizi hematokrit normal ya. Misalkan hematokrit ini menandakan apa? Artinya sebenarnya dia tidak ada masalah dengan apa namanya masalah gizi. Harusnya itu apa? Tidak ada masalah dengan anemia, misalkan seperti itu. Kemudian nanti ada yang apa namanya? Protein ya. Ada yang nemu albumin misalkan. Nah, itu bukan dengan dia status gizinya baik atau buruk, tetapi ada masalah atau tidak dia dengan masalah gizi. Kalau untuk biokimia seperti itu. Jadi bukan dengan apa namanya. Nah, nanti misalkan ya apa namanya proteinnya rendah, HB hematokritnya rendah. Jadi nanti orang ini akan berpeluang memiliki potensi besar eh, apa terkena anemia yang berkepanjangan, misalkan seperti itu. Silahkan nanti disimpulkan. Jadi kalau normal artinya tidak ada masalah dengan eh, apa anemia misalkan seperti itu. Kalau hemoglobin kan menggambarkan anemia atau tidak ya seperti itu. Tapi nanti kalau kurang artinya orang ini apa namanya mengalami apa namanya hal ini harus segera diatasi. Misalkan itu disimpulkan aja nanti. Gitu Oke, Mas siap. Nanda. Oke, Bu. Berarti Oke. kita cari relevansinya sama penilaian status gizi itu apa gitu, ya, Bu? Misalkan kalau Mm-mm. rendah nanti kaitannya eh, Mm-mm. proteinnya seberapa gitu. Proteinnya rendah di bawah normal Rendah. misalkan. Nah, ini dia apa namanya akan berpotensi untuk kekurangan kekurangan gizi Gizi. seperti itu. Oke, siap. Gitu aja wes kesimpulannya nggak usah terlalu detail ya.
Karena Iya, itu Bu. cuma untuk melihat. Sebenarnya kita harus ada data pendukung. Oh, orang ini eh, apa dari PSG secara klinis dia seperti apa, mengarah ke kekurangan apa, baru kita melihat data pendukung dengan biokimia. Tetapi kita kan tidak seperti itu. Jadi kita langsung lihat hasil labnya. Nah, ini apa kekurangan apa kayak gitu. Kalau normal berarti kan nggak ada masalah sebenarnya. Kayak gitu. Gitu. Maaf Bu, izin bertanya. Gimana Mbak Karolina? Ah, kalau seandainya data yang kita ambil memang anaknya sudah dicurigai atau memang dengan diagnosa gizi buruk, bisa Bu? Bisa. Atau gizi kurang? Bisa. Nah, itu malah Oh ya. malah nanti bisa. Oh, arahnya anak ini penilaian Iya, status sudah gizinya secara klinisnya sudah iya, sudah sesuai atau sudah belum? kurang, ya. Oh Hmm, iya. ya kayak gitu. Jadi malah bisa kita malah bisa mendeteksi seperti itu. Oh Itu iya. ya Mbak Carolina. Iya. Ya, makasih Bu. Sama-sama. Yang lain ada pertanyaan lagi, Mas Nanda? Oke, Bu. Untuk yang hasil uji lab ini apa ada batasan umurnya, Bu? Nggak Misalkan ada. apakah harus anak kecil atau dewasa gitu? Dewasa boleh, remaja boleh, nggak ada batasan usia, tapi jangan yang ini ya, jangan yang bayi ya. Yang Oh, bayi nggih, kita siap. susah deteksinya. Nggih, Bu, siap. Oke. Kalau biasanya yang anemi itu kan yang banyak remaja, ibu hamil, nah itu yang rawan ya, kayak gitu. Hasil ujinya ini misalkan kita dapat dari punya seseorang yang sudah dicetak dari lab gitu, Bu. Kita foto Boleh. saja gitu nggak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa, silahkan difoto aja nggak apa-apa, tetapi ditutup ya Mas ya, ininya ya. Identitasnya. Nanti Oke, kan siap. takutnya komplain orangnya kan, karena itu Iya, kan Bu. ya memang nggak boleh kan sebenarnya. Foto aja apa dari hasilnya kayak yang saya share tadi kan dia namanya sama alamatnya nggak ada ya, Oke, kiannya bahkan nggak ada. Nah, nanti bisa di langsung hasilnya aja seperti apa. oke, siap, Bu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi, Mas dan Mbak? Mas Nanda, ada pertanyaan lagi, Mas? Insya Allah sudah, Bu. Oke, sudah. Eh, Mas dan Mbak yang lain, ada pertanyaan lagi atau sudah cukup jelas untuk tugas-tugasnya? Nanti kalau bingung eh, apa ngejar Mas Nanda ya. Oke, Bu, nggak apa-apa, Bu. Gimana? Gimana? Oke. Oke. Oke, kalau tidak Aku gimana izin tanya Mbak Rofiah? dulu. Silakan. Yang UAS, tugas UAS itu nanti bentuknya apa, Bu? PPT atau dibuat paper Buat gitu aja? aja, buat aja. Buat Iya. aja nanti kalau PPT kesusahan ya, karena PPT itu kan ada batasnya ya. Jadi nanti kalau mau melampirkan ini, melampirkan foto hasil lab, nanti bingung lagi kayak gitu. Dari Word aja, tugasnya dari Word semua aja, nggak perlu PPT. Gitu ya Mbak Rofiah ya. Iya, Bu. Makasih. Sama. Gimana yang lain? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri sekian. Saya mohon maaf ya karena apa namanya mundur-mundur terus untuk kuliah saya ya. Tapi hari ini terselesaikan ya. Tinggal saya menunggu tugas untuk memberikan nilai. Selamat mengerjakan tugas, selamat beristirahat malam ini. Biar besok bisa seger lagi ya. Kerja Oke, Bu. sama mengerjakan tugas ya. Oke.
Saya izin live ya. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Mana Bu? Makasih banyak, Bu.